The second section, konsep pacaran untuk usia 20-an atau 20-an ke atas. Bagi saya, pacaran itu adalah hal yang sangat fake dan bullshit. Why? Kenapa? Karena bisa jadi pasangan ini hal yang tidak pada dirinya diadakan menjadi orang lain atau sesuai dengan keinginan pasangan itu sendiri. Ya, walaupun ini bagus untuk memotivasi, cuman karena ini bukan hal pada dirinya, takutnya masuk ke dunia pernikahan itu adalah hal yang berbeda terjadi dan tidak sesuai dengan ekspektasi. So, jadi untuk yang pacaran perlu untuk mengetes si pasangan ini, terutama bukan hanya di saat senangnya saja, imajinasi dirayu, dek kamu cantik bagaikan bulan, kamu cantik bagaikan matahari, lihatlah itu dek pemandangan, abang ini selalu datang kepadamu, abang selalu kenyang ketika melihat dirimu dek. Aduh, rayuan gombal menjadi-jadi, sehingga pemikiran atau our mindset. Nah, ini kita berbicara secara sains. Kalau dalam dunia sains, ya, orang yang sedang dimabuk asmara tidak akan bisa mengendalikan emosi dan pemikirannya secara bijak dan rasional. Oke, I repeat again. Secara sains, orang yang sedang jatuh cinta atau pacaran atau sedang dimabuk asmara tidak bisa mengendalikan pemikirannya secara bijaksana dan rasional. Why? Kenapa? Dalam penelitian science research, karena kita dipengaruhi oleh hormon kortisol, sehingga karena tidak bisa mengendalikannya ini, timbullah rasa imajinasi yang menganggap pasangan itu seperti yang kita inginkan, hal-hal yang indah terjadi. Bahkan kita tidak bisa memproyeksikan masa depan atau hal-hal planning apa untuk masa depan yang lebih baik, hanya untuk memanfaatkan pacaran untuk seperti cinta monyet, padahal kan ujung-ujungnya pacaran itu untuk ke marriage stage, untuk ke dunia pernikahan, dan itu akan berdampak pada kehidupan yang akan datang. Misalnya saja pacaran itu cinta monyet, ya Allah ya, karena itu hal yang main-main, dan cintanya pun cinta main-main, bukan cinta yang sejati. Karena menurut saya cinta itu adalah hal sesuatu yang sama-sama dewasa, sama-sama saling mengisi, paham kekurangan masing-masing, dan sama-sama saling menerima satu sama lain. Terutama kalau sudah terklik hatinya, walaupun itu 1 hari atau 2 hari, tapi mereka sudah terklik ya, dan masuk ke dunia pernikahan, ya never mind, doesn't matter with that. Cuman kalau pacaran, misalnya pacaran 5 tahun, 4 tahun, tapi jadinya sama ujungnya sama orang lain. Ujung-ujungnya apa? Korban perasaan. Sehingga ada hal-hal yang tidak ingin terjadi menjadi terjadi. Seperti ya, kalau teman-teman sendiri pengalaman lagi gimana, itu kenapa saya sendiri tidak pernah pacaran, cuman saya hanya mengobservasi resiko dari pacaran itu bagaimana. Nah, karena dari pacaran ini, sehingga karena terbuai dengan adanya imajinasi yang high imagination, mereka tidak bisa memanage time, mereka waste time untuk hal yang romansa yang terus dibuat-buat. Padahal hal yang paling penting ujung-ujungnya ya, ke pernikahan itu, pada ujung-ujungnya itu kita harus tahu visi dan misinya sama atau enggak. Misalnya, apakah si cewek ini visinya sama dengan si cowok, misalnya bangun proyeksi company atau
nanti hidup tinggal di mana, dia mau nggak satu wilayah sama kita. Itu hal yang harus dibicarakan untuk kehidupan yang masa akan datang, bukan hal-hal yang romansa seperti cinta monyet yang hidup di pohon dan menginggap kemana-mana. Aduh, itu hal yang sangat tidak patut gitu loh. Jadi itulah hal yang harus dibahas sih kan, tapi mereka banyak lupa untuk hal itu. Ujung-ujungnya berantem. Mas, kamu kok nggak seperti yang dulu lagi, Dek, kamu nggak seperti yang dulu lagi. Dah, tuntut menuntut, terakhirnya penceraian. Itulah kasus penceraian terjadi ya, terutama dalam kasus uang. Terutama bagi yang pacaran, mereka lupa membahas tentang money management, padahal itu penting. Nanti budget keuangan gimana, pola manajemen uang, kemudian kalau misalnya udah punya anak, pola asuh yang seperti apa. Nanti kalau anaknya salah, ujung-ujungnya kamu yang dasar, kamu melawan sama orang tua, padahal orang tuanya melakukan hal yang salah pola asuhnya. Kayak gitu, disama-sama kadang-kadang pola asuhnya itu yang misalnya anak udah udah 1 atau 2 umur 2 tahun, si ibu atau si bapak fokus ke handphone, lupa terhadap anaknya, padahal si anak itu perlu afeksi dari orang tuanya, sehingga pola pola mindset mereka itu bisa dalam keteraturan. Jadi si anak itu tadi nggak tantrum. Kamu tahu tantrum? Iya, tantrum itu merengek tiba-tiba apa yang maunya dan semuanya, dan kamu tidak bisa mengendalikan. Ujung-ujungnya kamu kasih mereka itu handphone, gadget atau sepertinya, padahal usia dari umur 1, 2 tahun atau 3 tahun itu sangat mempengaruhi mata mereka dan untuk perkembangan sistem neuron saraf mereka itu sangat buruk nanti untuk perkembangan anak, untuk usia kognitif atau kognitif mindset mereka. Dan ketiga, yang pertama tadi saya bilang apa tadi? Saya rasa itu aja ya. Yang pertama itu visi misinya sama atau tidak. Karena kalau misalnya si wanitanya pengen ke kota A, si laki-lakinya pengen ke kota B, jadi kan visi misi nggak sama gitu kan. Ujung-ujungnya hubungan itu tidak ada makna dan fungsinya. Kedua, si wanita tidak mau dipaksa untuk memaksakan diri selalu fresh aja, selalu cantik aja. Nah, si laki-lakinya menuntut. Nah, kan itu tidak sama visi misinya. Terjadilah seperti relation. Kemudian tadi money managementnya gimana? Money management. Terus dia terima nggak kalau wanita itu berkarir atau tidak? Dan untuk kamu misalnya, untuk dia kuliah, kalau misalnya nikah nih, udah nikah terus dia kuliah, dia terima nggak kalau si wanita itu berkarir? Nah, itu juga harus disamakan visi misinya, dia bisa terima kita atau tidak. Itu sebenarnya konsep dari pacaran, bukan romansa seperti cinta monyet, hinggap sana hinggap sini, kan hal yang tidak patut. Untuk ya boleh sih, tapi kalau keterusan terakhir lupa visinya itu utama dan goalnya. Itu sih menurut saya. Udah, semoga bermanfaat. Hopefully make sure for you every night, and keep learning, keep sharing, and keep learning. Thank you so much. Bye bye.